Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kita mengenai dunia supplier atau cara mencari distributor pertama untuk semua produk. Buat kamu yang ingin menonton video saya yang lainnya yang membahas supplier, bisa klik link yang ada di bawah video ini ya teman-teman. Di situ udah saya kasih pin komen juga. Itu isinya playlist yang membahas cara mencari supplier pertama atau distributor pertama untuk semua produk ya. Semua produk. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya berbicara mengenai cara mencari supplier, sebenarnya ada cara yang paling efektif ya. Kita bisa mencari supplier itu di sekitar kita ya. Jadi gini, misalnya dalam sebuah kota itu ada misalnya 20 kecamatan ya. Jadi yang namanya distributor atau supplier pertama produk apapun ya, khususnya misalnya nih produk Wingswood itu di setiap kota itu pasti ada, Unilever juga pasti ada. Satu kota itu pasti ada satu distributor resmi. Nah, kalau misalnya untuk mencari produsen atau distributornya itu sebenarnya gampang. Cara gimana? Kita tinggal bertanya ya teman-teman. Kita tinggal bertanya. Nah, tapi gini, yang harus kalian pahami ya teman-teman, dalam satu kecamatan ya pasti ada beberapa desa yang terkenal ya, terkenal karena produksinya, terkenal karena dia itu pusat perbelanjaan, atau terkenal karena beberapa alasan ya. Nah jadi gini, kalau misalnya kalian itu ingin mencari distributor, cara paling gampang adalah dengan kalian melihat kecamatannya. Nah, kan bisa bertanya ya teman-teman ke orang yang tinggal di kecamatan tersebut. Kalau misalnya di sini ini ada produksi apa Pak di sini Pak? Nah, misalnya waktu saya ingin mencari distributor produk lanteng ya teman-teman. Saya waktu itu ke Kebumen dan ternyata itu memang apa ya? Dari situ saya tahu kalau misalnya Kebumen itu penghasil lanting, salah satu penghasil lanting terbesar. Bahkan produknya itu sudah berhasil masuk di Alfamart sama Indomaret ya. Kalau nggak salah kemarin saya itu beli itu lanting yang rasa sapi panggang, dan itu memang keren banget sih. Itu hasil dari Kebumen teman-teman. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, untuk memasukkan produk ke Indomaret ya, itu bayarnya itu gede banget teman-teman ya. Jadi bayarnya itu bisa sampai ratusan juta ya. Kalau misalnya kalian ingin memasukkan produk kalian itu ke Indomaret, seperti itu teman-teman. Nah, tapi untuk berapa jumlah fitnya saya juga kurang paham, karena saya sendiri juga belum pernah memasukkan produk ke Indomaret. Tapi saya pernah ngobrol juga sama orang salah satu brand rokok yang memasukkan produknya ke Indomaret, dan itu biayanya sampai ratusan juta rupiah. Oke teman-teman, jadi gini, saat saya tanya ke Kebumen, Pak ini kalau Kebumen ada produksi apa? Oh ini di sini yang paling gede lanting Mas. Nah saya datengin ternyata benar. Nah udah ketemu distributornya. Nah terus gini, kalau misalnya kalian ingin mencari sebuah distributor atau supplier pertama sebuah produk, ya memang cara paling gampang adalah dengan cara memperluas relasi kita ya. Entah itu relasi dari segi offline atau kehidupan nyata sama relasi offline. Kalian bisa bergabung di grup-grup di Facebook yang ada di kota kalian. Terus kalian juga bisa memperbanyak relasi kalian yang sama-sama seprofesi sama kalian. Ya, itu sudah pernah saya buatkan di videonya teman-teman, di video sebelumnya. Kalian bisa tonton link yang ada di bawah pin komen di bawah video ini. Ya, terus gini, kalau misalnya kita itu ingin mencari distributor, yang harus kita ketahui apa tujuan kita itu nyari itu mau ngapain, kayak gitu loh. Ya, mungkin ini adalah pembahasan terakhir saya mulai cara mencari supplier, karena saya sudah share semua hal yang saya ketahui mengenai supplier. Kalau misalnya kalian hanya ingin sekedar tahu, oh itu distributornya, saran saya kalian nggak usah mencari teman-teman. Jadi kalau misalnya orang mau mencari supplier pertama, itu harus udah ada modal. Ya, kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang freelancer, ingin jadi sales kelilingan, kalau misalnya modalnya pas-pasan, jangan dipaksakan untuk beli ke distributor. Karena memang nggak bisa dipungkiri, kalau misalnya ingin membeli produk sama supplier pertama, harus ada modal. Ya, anggaplah modal minimal 50 juta lah, kalau misalnya ingin belanja ke distributor atau supplier pertama sebuah produk. Kalau misalnya kalian datang ke distributor hanya untuk ngecek harga, kalian nggak akan ditanggepin teman-teman ya. Karena jadi gini,
kalau kita datang ke distributor, siapa yang harus kita temui siapa? Yang pertama tentunya adalah SPV-nya atau Kadepo. Ya, setiap distributor itu mempunyai satu orang Kadepo. Ya, itu adalah wakil dari distributornya. Misalnya kalian datang, Pak, ini saya mau tanya, Pak, ini harga produk ini berapa ya, Pak? Kalau beli segini berapa ya, Pak? Terus kalian cuma tanya-tanya doang, misalnya cuma tanya-tanya doang, terus setelah itu kalian pergi, kalian datang lagi ke situ, walaupun mbak uang sekalipun nggak bakal dilayani. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sendiri sudah pernah mengalami berkali-kali. Waktu itu saya hanya melakukan riset harga, dan ternyata memang benar, kalau misalnya kita ingin memulai sesuatu, jangan langsung dalam skala besar, kita mulai dari skala kecil. Kalian bisa belanja produk dari grosir, dari agen, dari indogrosir maupun special outlet, atau kalian bisa cari produk-produk murah di promo, ya, promo seperti Isaku itu kan banyak produk murah, ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah banyak pelanggan, barulah kalian mencari supplier pertama. Tapi pesan saya sekali lagi, kalau ingin mencari supplier pertama atau distributor, pastikan kalian sudah membawa modal yang cukup. Untuk MOQ saya sudah bahas berkali-kali, MOQ atau minimal order quantity antara satu distributor dengan distributor yang lain, ya, walaupun satu brand, itu berbeda-beda. Tergantung dari program apa yang sedang berlangsung dan tergantung dari kebijakan SPV atau Kadepo di distributor tersebut. Oke, makasih teman-teman. Semoga apa yang sudah saya share di beberapa hari ini ada hasil, kan berhasil mendapatkan produk ya dengan harga yang murah. Oke teman-teman, ingat sekali lagi saya sudah taruh playlist ya di video di pin komen di bawah ini, itu ada beberapa hal yang membahas mengenai supplier ya. Kalau pakai cara ini kayaknya nggak memungkinkan, cara yang kedua nggak memungkinkan lagi, cara yang ketiga ya. Ada sekitar 10 video teman-teman, semoga dari 10 video adalah satu di antaranya yang berhasil membuat kalian menemukan supplier yang kalian cari. Oke, makasih teman-teman. Ini video terakhir saya membahas supplier pertama atau cara cari supplier. Habis ini saya udah gak akan membahas lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena udah gak ada yang perlu dibahas lagi karena semuanya udah selesai ya. Makasih yang udah nonton video saya sampai selesai. Makasih yang udah support saya dan channel saya sampai ke titik ini. Bagi kamu yang ingin belajar sales, freelance, marketing, distributor, dan dunia yang berhubungan sama jual beli, channel ini adalah tempatnya. Jadi langsung aja di subscribe ya guys. Di sini di subscribe, lalu kalian nyalakan lonceng notifikasi supaya saat saya upload video terbaru kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih banyak, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh yes, jadi kalau misalnya kalian itu seorang sales, pastikan kalian itu selalu menghitung ya teman-teman jumlah setoran kalian sebelum diserahkan atau distorkan ya. Kalau kalian adalah seorang sales distributor ya, jadi jangan berantakan supaya nanti tinggal siap distorkan aja teman-teman ya. Nah kalau misalnya kamu seorang sales freelance ya, pastikan kamu juga jangan dicampur-campur antara uang penjual